Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku para jamaah Uripi Allah, baik yang di Facebook atau yang ada di luar, bahkan di dalam negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh, dan hidup ini. Marilah gemahkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini kami akan mengambil tema tentang perawan yang lebay. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dengan lagu tadi, karena wanita ingin dimengerti. Jadi di sini akan saya bacakan liriknya lagu yang dinyanyikan tadi. Jadi tausiah pengajian kali ini agak beda, yakni menerobos rahasia di balik kata-kata lagu-lagu di dunia ini. Kalau menerobos Al-Quran, hadis sudah selesai. Maknanya kita mencoba nama-nama kata-kata yang ada di dunia ini, khususnya yang ditembangkan lewat lagu yang berjudul Karena Wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Lekuk indah hadirkan pesona.
kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keanggunan, khas perawan yang kau miliki. Jadi judulnya perawan yang lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Leku indah hadirkan pesona. Maknanya leku indah menghadirkan pesona, kemuliaan bagi yang memandang. Leku indah hadirkan pesona, siapakah dia? Jadi Allah menciptakan manusia dari tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi hasil dari tumbuhan, menjadi sayuran, buah-buahan, padi, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, sehingga diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, janin, dan bayi yang suci. Jadi bayi yang suci itulah yang dimaksud leku indah hadirkan pesona. Hadirlah bayi yang suci itu. Kemuliaan bagi yang memandang. Jadi bayi ketika terlahir dimuliakan oleh yang memandang, yakni kedua orang tuanya yang sudah menunggu lama kehadiran sang bayi. Setiamu simbol keanggunan. Maka bayi itu anggun, mempesona, khas perawan yang kau miliki. Jadi bayi terlahir masih suci, bersih dari pengakuan-pengakuan hawa nafsunya. Bayi yang suci terlahir bebas dari perawan, dari rasa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah yang dimaksud khas perawan yang kau miliki. Jadi manusianya masih perawan, manusianya masih suci, tidak laki, tidak perempuan, sama saja. Jadi lakinya perawan, perempuannya juga perawan. Jadi di sini yang dikisahkan atau yang diangkat di paparan uripe Allah ini babakan hakikat makrifatnya, babakan hati, babakan rohani. Jadi rohani hati itu ya ndak laki, ndak perempuan. Hidup itu ndak laki, ndak perempuan, hanya casing-casingnya saja. Hanya sesebutan-sesebutan saja yang laki dan perempuan. Khas perawan yang kau miliki. Jadi bayi terlahir masih perawan. Dari pengakuan diri manusianya di hatinya. Karena sejak dari tanah sampai menjadi bayi, manusia tidak tahu apa-apa. Manusia di dalam kegelapan, manusia di dalam kegaiban, manusia di dalam ketiadaan, manusia di dalam keadaman. Sadarilah itu semua buat kita semua. Bahwa kita hakikatnya dari alam yang tiada, dari alam yang gelap, dari alam yang gaib, dari alam yang tiada, dari alam yang ada. Maka dari itu Adam tiada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan syairnya. Akulah pengagum ragamu. Tak ingin ku menyakitimu. Akulah pengagum ragamu. Siapa pengagum ragamu? Siapakah yang mengagumi raga ini? Yang mengagumi raga ini ya penciptamu. Kagum dengan ciptaannya sendiri. Akulah pengagum ragamu, pengagum ciptaanku sendiri. Karena Allah lah yang mengagumi
diri dan ciptaannya. Tak ingin ku menyakitimu, bagaimana mungkin manusia dicipta lalu disakiti? Kan tidak. Jadi manusia diciptakan untuk disayangi, untuk dikasihi, untuk diciptakan, untuk diperankan, untuk digerakkan, untuk diperjalankan, agar manusianya bisa menyaksikan ayat-ayat Sang Kekasih, ayat-ayat penciptanya, ayat-ayat Tuhan yang selalu bersamanya sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga menjadi tanah lagi, selalu bersama dan selalu bersama-sama penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam nodai sucinya lahirmu. Saya ulangi, lindungi dari sengat dunia yang mengancam nodai sucinya lahirmu. Jadi Sang Pencipta itu, Allah itu selalu melindungi kita. Karena selama ini kita yang jadi Tuhan, kita tidak sadar bila Allah selalu melindungi kita. Sejak dari bayi sejak dari tanah sampai menjadi bayi, kita selalu dilindungi, dijaga, dicukupi, dipelihara, dikasih sayangi oleh Sang Pencipta. Tapi selama ini kita tidak tahu diri. Kenapa? Karena kita yang selama ini menjadi Tuhannya diri kita sendiri. Kita selingkuh, kita mensyirikkan, kita mensekutukan Allah Sang Pencipta dengan diri kita di hati kita selama ini. Jadi Allah selalu melindungi diri kita sejak dari tanah sampai saat ini. Dari sengat dunia kita dilindungi agar kita tidak cinta kepada diri dan kita cinta kepada dunia. Dilindungi dari sengat-sengat dunia. Dilindungi dari urusan-urusan dunia. Dilindungi dari huru-haranya dunia. Dilindungi dari ketakutan-ketakutan dunia. Kita sebenarnya dilindungi Allah. Tapi anehnya kita tak mau dilindungi Allah selama ini. Kenapa? Karena selama ini kita lebih menjadi sang penguasa di hati kita sendiri selama ini daripada dikuasai oleh Allah. Jadi kita selama ini tak mau dilindungi oleh Allah kecuali kita hanya cinta dan mau dilindungi oleh iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita sendiri selama ini. Bagaimana mungkin Allah mau melindungi kita dari sengat dunia yang mengancam, yang akan menodai sucinya lahirmu. Sementara kita yang selama ini sok jadi penguasa atas segala langkah dan aktivitas kita sehari-hari selama ini. Jadi bagaimana mungkin Allah akan melindungi kita? Kita yang tidak mau dilindungi oleh Allah. Allah melindungi, kita yang tidak mau dilindungi. Kita lebih cinta kepada diri kita sendiri daripada cinta kepada Allah. Lalu bagaimana mungkin Allah akan melindungi kita sementara kita tidak cinta kepada Allah di hati kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang nyata, yang hadir,
Yang hudur di dalam hati kita bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sebagai Tuhan di dalamnya, sebagai raja di dalamnya. Bagaimana mungkin Allah akan melindungi kita, wong kita sendiri yang tak mau dilindungi. Lalu bila kita tak mau dilindungi oleh Allah, lalu bila kita tak bertuhankan Allah di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa sholat? Bagaimana mungkin kita bisa ibadah? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir? Bagaimana mungkin kita bisa bersolawatan? Bagaimana mungkin kita bisa tahajud? Bagaimana mungkin kita bisa duha? Bagaimana mungkin kita bisa ngapa-ngapain di dunia ini? Bila kita tidak dilindungi Allah. Bila kita merasa melindungi diri kita sendiri, maka hancurlah sholat yang kita kerjakan. Bila kita merasa jadi penguasa sendiri, hancur leburlah semua ibadah kita. Bila kita menjadi penguasa sendiri di hati kita, ya tidak berguna sama sekali. Kehidupan kita di dunia ini hancur lulu lantak di dalam anar jahanam yang berbahan bakar. Ketika badan-badan kau aku akui sebagai badanmu dan hidup kau akui sebagai hidupmu, itulah bahan bakarnya neraka, yakni berbahan bakar badan manusia dan batu. Hati yang mengeras bahkan lebih keras dari batu. Hati yang ingkar kepada Tuhannya. Hati yang tak bertuhan, eto ewai bertuhan, tapi kenyataan di dalam hati kita tak ada Tuhan kecuali diri kita sendiri. Sadar tidak sahabat? Betul tidak sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lirik yang ada di lagu Karena Wanita Ada Pen. Jadi bukan di Al-Quran saja yang bisa diterobos maknanya. Di seluruh alam semesta ini bisa diterobos maknanya. Karena kita diciptakan hanyalah untuk menyaksikan ayat-ayat sucinya Allah. Di mana? Di mana-mana, tidak kemana-mana. Ada di dalam dan ada di luar diri manusia kita. Alhamdulillah. Mohon maaf, minum dulu ya. Lindungi dari setengah dunia yang mengancam, nodai sucinya lahirmu. Jadi kenapa kita dilindungi oleh Allah dari sengat-sengatnya dunia, dari cinta dunia, dari hubbud dunia? Karena akan menodai sucinya lahirmu. Jadi tidak suci lagi bila kita cinta pada yang selain Allah. Tidak suci lagi bila di dalam hati kita cintanya kepada hawa nafsu kita sendiri dan dunia. Serta seluruh urusan-urusannya. Hati dipenuhi dengan dunia. Maka lahir kita akan ternodai. Karena kita tidak menjadikan Allah sebagai pemelihara. Akan tetapi kita menjadikan hawa nafsu kita
kita menjadikan diri kita sebagai pemelihara hidup dan badan kita sendiri. Jadi mana mungkin Allah akan memelihara kita sementara kita jadi Tuhan sendiri tanpa Allah. Wayangnya jadi dalang sendiri. Mana mungkin itu terjadi, wahai sobat? Kita lanjutkan. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita, ini kalimatnya karena wanita. Pada hakikatnya bukan wanita saja. Karena wanita atau karena pria. Ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Begini maknanya. Di syairnya karena wanita ingin dimengerti. Maknanya secara luasnya karena manusia selama ini ingin dimengerti hawa nafsunya. Ingin dituruti hawa nafsunya lewat doa-doa kepada Tuhannya. Manusia ingin dimengerti apa yang diinginkannya. Manusia ingin dimengerti apa yang dicita-citakannya selama ini. Itulah maksudnya karena wanita ingin dimengerti. Karena pria dan wanita, jadi ketika kita masih cinta-cinta kepada dunia, maknanya ya akhirnya kita terjerumus di dalam hawa nafsu. Jadi laki atau perempuan sama-sama hawanya di sini. Jadi kalau cerita syariat, Adam itu laki, Hawa itu perempuan. Itu cerita syariatnya. Akan tetapi hakikat cerita itu semua itu hanyalah kiasan. Hanyalah bahasa yang agung Sang Maha Pencipta. Saking mulianya, saking halusnya, kiasan-kiasan itu indah, sempurna. Jadi hanya Allah lah yang mengerti kiasan-kiasan yang ada di dalam Al-Quran itu. Hanya Allah lah yang mengerti arti-arti yang sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran itu. Sejak zaman dahulu hingga akhir zaman nanti. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena seluruh manusia, seluruh hawa nafsu sukanya menangi dewe. Sukanya diagung-agungkan. Sukanya dimulia-muliakan. Dak laki, dak perempuan sama saja. Itulah Hawa. Bukan Adam. Laki perempuan Hawa. Jadi Adam itu apa maknanya? Ketika lahirmu suci. Laki perempuan ketika kita belum bisa mengakui hidup dan badan milik manusianya. Itulah Adam. Ketika Adam ketemu buah kuldi, buah huldi, buah yang dimakan oleh Hawa, yakni hidup yang diakui sebagai hidup Hawanya. Dan badan yang diakui sebagai badan Hawanya, maka gugurlah Sang Adam. Maknanya yang tadinya tak ada, yang tadinya tak wujud, yang tadinya tak hidup, yang tadinya tak kuasa. Kini ketika Hawa terampas ketika makan buah huldi, maka Hawa merasa dirinya yang hidup. Hawa merasa dirinya yang berkuasa.
Hawa merasa dirinya yang wujud, lebih wujud daripada Adam. Maknanya yang tadinya tidak ada kok merasa ada, kok merasa wujud, kok merasa hidup, lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa dari Sang Penciptanya. Inilah yang dimaksud hawa itu, hawa nafsu. Bisa dipahami para sahabat? Semoga saya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Kita inginnya dilembuti orang. Kita inginnya dihormati orang. Kita inginnya dipuja-puji orang. Kita inginnya dimulia-muliakan orang. Ya tidak. Kita haus semua itu. Kita haus kebanggaan. Kita haus kemuliaan. Kita haus puja dan puji dari manusia daripada puja dan puji dari Tuhannya. Kenapa? Karena kita selama ini jadi Tuhan tidak terasa. Karena selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah. Tapi rosok. Kenapa? Karena disumpal, dibius oleh iblis dan setan sebagai Tuhannya, sebagai panutannya yang tak mau bersujud kepada keadamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Jadi manusia, jadi wanita ini lambangnya Hawa dan Hawa lambangnya manusia. Karena manusia inginnya dia sendiri yang mau dimengerti. Tapi kita tidak mengerti orang lain. Kita ingin dimengerti orang lain, tapi terkadang kita tidak mengerti kepada orang lain. Kita butuh dihormati orang lain, tapi kita tidak menghormati orang lain. Kita butuh pujian orang lain, kita tidak mudah memuji orang lain. Kita butuh kemuliaan dari orang lain, tapi kita tidak mau memuliakan, menghormati orang lain. Itulah wanita dan itulah manusia. Jadi wanita di sini lambangnya ya seluruh manusia. Wanita di sini lambangnya hawa nafsu kita sendiri. Mari kita lanjutkan syairnya. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan. Apa maknanya? Ingin ku ajak engkau menari. Nah, maknanya Allah, Tuhan Sang Pencipta ingin kau kembali kepadanya. Diajaknya lah engkau menari. Diajaknya lah engkau bergerak. Diajaknya lah engkau berjalan. Diajaknya lah engkau berlari. Bermandi hangat cahaya bulan. Maknanya agar seluruh af'al yang kita kerjakan menjadi cahaya af'alnya Allah. Supaya manusia bisa lillahi ta'ala hatinya daripada linafsi menuju iblis dan setan hawa nafsunya seperti selama ini. Kita selama ini menari, bergembira, berkumpul dengan iblis dan setan, berkumpul satu menjadi hawa nafsu kita sendiri daripada menari dengan Sang Pencipta. Daripada beraf'al dengan
Sang Pencipta, kita selama ini lebih cinta, kita selama ini lebih suka kita berjalan sendiri daripada diperjalankan Allah. Kita lebih cinta berlari sendiri daripada diberlarikan Allah. Kita lebih cinta sholat sendiri daripada dipersolatkan Allah. Kita lebih cinta beribadah sendiri daripada diibadahkan, digerakkan, diperjalankan hidup Allah. Kita lebih cinta tahajud sendiri daripada ditahajudkan oleh Allah. Kita lebih cinta sholat duha sendiri daripada disolat duhakan Allah. Kita lebih cinta berpuasa sendiri daripada dipuasakan Allah. Kita lebih cinta bekerja sendiri daripada dipekerjakan, ditolong oleh Allah. Allah. Itulah noda perawan. Perawannya sudah ternoda. Keperawannya sudah ternoda. Kesuciannya sudah ternoda. Sebagai insan kamil, sebagai bayi yang suci, sudah ternoda karena makan buah khuldi. Karena makan yang bukan hak miliknya. Hidup dan badan telah dirampasnya dari Tuhannya dan diakui sebagai hidup dan badannya. Sehingga tidak sadar kita selama ini jadi pangeran. Kita tidak sadar selama ini telah jadi Tuhan. Kita tidak sadar selama ini telah jadi Allah. Tidak sadar bahwa yang wujud itu hanya Allah. Lalu kenapa kok kita merasa paling wujud daripada Allah? Berarti kita selama ini selalu dan selalu mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Sadar atau tidak, saudaraku? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua, para sahabat-sahabatku, jamaah uripi Allah, dan siapapun yang mendengarkan ini, semoga kita dipahamkan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah ke jalan lurusnya, agar kita raih predikat, agar kita raih husnul khotimah sebelum ajal menjemput. Jangan kedahuluan ajal. Jadi sambutlah husnul khotimah, sambutlah lillahi ta'ala dahulu sebelum ajal menjemput, agar kita pulang dengan selamat kepada rahmatnya Allah. Semoga kita semua selamat di dalam meniti kehidupan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan syairnya. Yang tadi, ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan. Sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta, cinta kita. Subhanallah. Jadi bila manusia mau diajak menari dengan Tuhannya, bila manusia mau diajak bermandi hangat cahaya bulan, maknanya hatinya selalu dipancar oleh nurullah. Karena hidup sudah dipersembahkan kepada uripi Allah, maka terpancarlah dari seluruh penjuru nafasnya uripi Allah, hatinya uripi Allah, nyawanya uripi Allah, rahnya uripi Allah, semua menjadi afalnya Allah. Itulah yang berpancar, bermandikan cahaya bulan sebagai tanda kebahagiaan
ketika kita bisa demikian, itulah kebahagiaan yang sangat amat nyata di hati kita yang belum kita rasakan selama ini. Hanya orang-orang yang sudah berbaiat merasakan kebahagiaan ini. Bagi semesta cinta kita, jadi setelah kita merasakan kebahagiaan yang belum kita rasakan sebagai bagi semesta cinta kita, bagi alam semesta. Jadi manusianya sudah hancur lebur. Adam menuju penjuru-penjuru alam semesta. Berada di mana-mana dan berada dan tak kemana-mana. Jadi manusianya sudah Adam kembali kepada kegoibannya, kembali kepada ketiadaannya, kembali kepada kematiannya. Yang ada hanya Allah saja, yang ada hanya Sang Pencipta alam semesta ini saja yang bisa mengawasi, menerobos seluruh alam semesta yang diciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan syairnya. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang sudah diterangkan tadi. Selanjutnya syairnya, bintang terang itulah dirimu. Bintang terang itulah dirimu. Apa maknanya? Bintang, bintang. Bintang itu adalah hayyun. Bintang itu adalah kehidupan. Bintang itulah adalah uripe Allah. Bintang terang itu adalah dirimu. Maknanya, ku hidupi dirimu wahai manusia dengan hidupku. Ku uripkan dirimu wahai manusia dengan uripku, kata Allah. Itulah yang dimaksud bintang terang. Itulah dirimu. Tanpa hidupnya Allah, tanpa uripe Allah, apa kita bisa terang? Tanpa hidupnya Allah, tanpa uripe Allah, apa kita bisa menyaksikan segala sesuatu terang benderang? Segala sesuatu yang kita pandang, alam semesta yang kita pandang terang benderang dengan cahaya uripe Allah. Itulah yang dimaksud bintang terang itulah dirimu. Maknanya dirimu itu adalah khalifatullah. Dirimu itu adalah wakil-wakil Tuhanmu di dunia ini. Jadi dirimu itu adalah rasul-rasulnya Tuhan di bumi ini. Dirimu itu adalah utusan-utusan Tuhan di bumi ini. Dirimu itu adalah pesuruh-pesuruh Tuhan di bumi ini. Dirimu adalah khalifah Tuhan di bumi ini. Jadi jangan menjadi rasulnya hawa nafsumu dewe. Jangan jadi utusannya setan di hatimu sendiri. Jangan menjadi pesuruh setan di hatimu sendiri. Maka akan redup bintangmu, akan redup hidupmu, dan akan hancur semua amal-amal ibadahmu. Bila gelap kedirian manusiamu di hatimu dengan wujudnya dirimu sebagai Tuhan yang mentuhani kehidupan dan badan serta segala amal-amalmu di dalam kehidupan ini. Akan hancur, tak ada gunanya sama sekali. Kita lanjutkan. Bintang terang itulah dirimu. Janganlah redup dan mati. Nah, cocok sudah dengan kajian uripe Allah. Memang seluruh
makna-makna yang tersirat, yang rahasia dari rahasia di alam semesta ini pasti nyambung semua dengan uripe Allah. Karena yang menciptakan ya uripe Allah. Jangan bintang terang itulah dirimu, janganlah redup dan mati. Jadi uripe Allah di dalam hatimu, uripe Allah di dalam nyawamu, uripe Allah di dalam rahmu. Jangan kau redupkan dengan uripmu. Jangan kau redupkan dengan nyawamu. Jangan kau redupkan dengan jiwamu. Dan jangan kau redupkan dengan hatimu. Dan jangan kau redupkan dengan uripmu dewe. Maknanya jangan diaku-akui. Urip iki uripe manungsane. Agar tidak redup dan mati. Kalau redup dan mati, bila hidup dan badan ini masih diaku-akui milik kita, masih dikuasa-kuasai milik kita, itu maknanya cahayanya redup dan mati. Apapun yang dilakukannya, ya rawono gawene, muspro, sia-sia belaka. Sholatnya yang banyak, seolah-olah diterima oleh Allah, tapi nyatanya hancur. Ibadah-ibadah yang banyak seolah-olah menurut hawa nafsunya, ibadahku banyak, sudah diterima Allah, tapi nyatanya hancur. Kenapa? Karena tidak dipersembahkan kepada Allah, tapi dipersembahkan kepada hawa nafsu dewe yang jadi Tuhan di hatinya. Itulah yang dimaksud, semua amal yang kita lakukan batal, terputus karena tali antara hamba dan Tuhannya terputus, yang tidak nyambung. Bila ingin nyambung, ya jangan diputus. Hidupnya Allah jangan diputus sebagai hidupmu. Kembalikan bahwa amanah-amanah itu hidup, itulah sang pencipta, badan inilah yang dicipta. Bintang terang itulah dirimu, janganlah redup dan mati. Aku di belakangmu memeluk dan menjagamu, ya Allah. Allah, uripe Allah di belakangmu, memelukmu dan menjagamu. Tapi kita selama ini tidak sadar itu semua. Allah selalu menjaga kita. Allah selalu memeluk kita dengan uripe Allah. Tapi kita rasa sadar bahwa hidup ini Allah. Kita gai karpe dewe. Kita berbuat sesuatu semau hati kita sendiri. Seolah-olah kita tidak butuh Allah. Bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, bisa apa kita? Allah memeluk kita di belakang kita serta menjaga kita, tapi kita tak sadar bila kita disayangi Allah. Kita tak sadar kita dikasihi Allah. Kita tak sadar dijaga Allah. Kita tak sadar dipeluk Allah. Kita tak sadar dicukupi Allah. Kita tak sadar dipelihara Allah. Yang kita sadari selama ini, kita sadar dijaga, dipeluk, dikasih sayangi oleh iblis dan setan yang ngaku-ngaku lebih wujud daripada wujudnya Allah. Subhanallah. Mohon maaf, minum dulu. Mohon izin merokok biar seru.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penjelasan tentang syair lagunya ada band yang berjudul Karena Wanita sudah dijelaskan dengan terang benderang. Jadi untuk kedepannya kita mengkaji ayat-ayat manusia, yakni lagu-lagu yang tersirat di dalamnya kita bongkar, kita obrak-abrik. Agar apa? Agar hawa nafsu kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Agar diri kita menyadari kezaliman-kezaliman diri kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Mari kita ulang lagunya sambil kita hayati. Bisa kita nyanyi bersama. Jadi jangan fanatik kepada sesuatu. Bila kita ada fanatik walaupun sebiji darah, berarti kita masih jauh dan belum bisa kembali kepada Sang Pencipta yang Maha Berkuasa atas segalanya. Jadi janganlah fanatik. Pengajian kok nyanyi? Biarlah kata mereka. Yang penting di dalamnya ada kepahaman menuju tujuan kehidupan manusia. Tujuan kita hidup ini apa tujuannya? Mati. Kita bicara pengajian babakan agama secara syariat. Kalau tidak menuju kepada kematian, kalau masih menuju kepada pahala, menuju kepada derajat-derajat yang tinggi, menuju kepada makom-makom yang tinggi, buat apa? Buat apa kelamaan bermain-main di dunia ini? Mendingan sambil nyanyi-nyanyi, sambil enjoy-enjoy, tapi masuk apa yang dipaparkannya, dimengerti apa yang dipaparnya, tahu tujuan jalan kehidupan kita, agar apa? Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar diri kita. Mari kita ulangi lagi lagunya sambil diresapi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita membongkar suatu lirik lagu dari ada band yang berjudul Karena Wanita. Maknanya karena wanita itu adalah karena seluruh manusia yang selama ini masing-masing jadi Tuhan dewe-dewe. Karena apa? Karena memang diperankan Allah, disetatuskan oleh Allah, disiapa-siapakan oleh Allah, diapa-apakan oleh Allah. Jadi manusia tidak bisa berapa-apa, manusia tidak bisa bersiapa-siapa. Manusia itulah hakikatnya. Laisa kamislihi syai'un. Allah lah yang maha nyata dan jelas. Allah lah yang maha wujud. Allah lah yang maha mengadakan apa-apa. Dan Allah lah yang bisa mengadakan siapa-siapa. Allah lah yang bisa memerankan apa-apa. Dan Allah lah yang bisa memerankan siapa-siapa. Jangan terbalik di dalam beriman dan akidah. Bila Allah laisa kamislihi syai'un, sampai kapan kita nyembah Allah? Sampai kapan kita bisa mati dengan husnul khotimah di sisi Allah? Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita semua senantiasa diberi keridhaan dan ampunan Allah. Yang terpenting kita juga ya ridho bahwa hidup dan badan ini sebagai miliknya Allah, bukan milik kita. Tapi kalau kita tidak ridho bila hidup dan badan ini miliknya Allah, di dalam hati kita tidak ridho bahwa kitalah yang mempunyai hidup dan badan ini, sejak kapan kita menciptakan hidup dan badan kita? Saya tanya. Bila hidup dan badan kita ini milik kita, kapan kita menciptakan? Sejak kapan kita membuat badan kita? Bila badan ini milik kita. Coba dihayati, coba ditafakur. Itulah bukti yang nyata bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita, bukan ciptaan kita, apalagi yang tergelar di dalam kehidupan ini, apalagi seluruh af'al yang ada di dalamnya, apalagi segala aktivitas yang ada di dalamnya pun juga bukan milik kita, pun juga bukan kuasa kita. Hidup dan badan saja tidak ikut punya, kok malah ngaku-ngaku bisa sholat, ngaku-ngaku bisa ibadah, ngaku-ngaku bisa kaya, ngaku-ngaku bisa apa saja. Itulah kenyataannya. Marilah kita resapi dan hayati di dalam setiap detik per detik perjalanan kehidupan ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para jamaah, para penyimak Uripe Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua sama-sama menjadi kekasih Allah. Kita bersahabat untuk menjadi kekasih Allah. Anda belajar, saya pun juga belajar, sama-sama belajar. Sebelum kita akhiri pertemuan kita di pagi yang indah ini, marilah kita gembahkan salawat dzalimin daful bala agar kita selalu dan selalu terhindar dari zalimnya diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada para sahabat-sahabat, kepada para manusia semuanya yang sekarang ini terkena penyakit atau lagi sedang sakit, sembuhkanlah semuanya ya Allah. Dan apabila manusia ada yang kekurangan ekonomi, maka cukupilah ya Allah. Bila ada manusia yang sedih, maka bahagiakanlah, gembirakanlah mereka ya Allah.
seperti gembiranya kami di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.